Sugeng Dalu sahabat GPIB, perkenankan saya Pendeta Roro Diakusumawati Roni selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Margomulyo Yogyakarta menyapa sahabat GPIB dari Jalan Margomulyo atau Jalan Kemuliaan. Dan di bawah monumen Ngejaman atau jam yang dikenal sebagai Ngejaman, saya mengundang kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan sebelum mengakhiri malam ini dengan istirahat. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Allah sumber cinta dan kasih yang sejati, kami umat-Mu sungguh mengucap syukur atas penyertaan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan di sepanjang hari ini. Sebelum kami mengakhiri malam dengan istirahat, kami akan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun semakin memuliakan nama-Mu dan mau memuja Engkau di dalam kehidupan kami. Pakai hamba sebagai alat-Mu untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersama merenungkan pembacaan sabda Tuhan. Malam hari ini bersama kita membaca dari kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-6. Kidung Agung pasal 6 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kidung Agung pasal 6 ayat 6 dan 7 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yang menyatakan, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, dari kota daerah istimewa Yogyakarta, saya menyapa kita semua. Dan rekan-rekan yang berbahagia, ada sebuah kisah yang juga dalam cerita pewayangannya terkenal dengan pasangan yang selalu memuja-muja, yaitu Kamajaya dan juga Dewi Ratih atau Kamarati. Mungkin bagi kita agak kurang familiar, tetapi mereka adalah simbol dewa-dewi cinta yang menjadi simbol kerukunan suami istri. Kamajaya adalah dewa cinta, putra dari Sang Hyang Isma. Secara fisik ia berparas elok, berbudi luhur, jujur dan berhati lemah lembut, serta penuh kasih pada istrinya. Begitu juga dengan Kamarati atau Dewi Ratih. Ia adalah putri dari Sang Hyang Resi Soma. Ia pun berparas sangat cantik dan berwatak sama seperti suaminya, penuh kasih dan juga senantiasa lemah lembut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sahabat GPIB, pasangan dewa-dewi ini saling menyayangi, mencintai, sangat rukun, dan selalu menjaga kesetiaan mereka. Kamajaya dan Kamarati bahkan dikatakan sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Mereka saling memuja satu dengan yang lain. Kasih sayang dan kerukunan mereka sebagai suami istri menjadikan mereka sebagai simbol kerukunan suami istri. Sehingga pada acara pernikahan masyarakat Jawa sering terdengar wejangan atau sebuah nasihat untuk kedua mempelai agar pasangan suami istri tersebut
dapat saling mencintai, rukun dan setia, sama seperti Kamajaya dan Kamarati. Bila kelak pasangan ini memiliki anak-anak atau anak, diharapkan mereka juga memiliki sifat yang sama seperti Kamajaya jika laki-laki dan juga secantik Kamarati jika perempuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Kidung Agung yang kita kenal dengan kitab yang juga saling memuja antara pasangan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya, mari kita juga perhatikan bahwa memang dalam kehidupan sebagai suami istri tidak jarang dalam perjalanannya tidak menemukan hal-hal yang mulus saja. Kadang cinta itu dirasakan sangat menggelora, tetapi juga terkadang terasa sangat hampa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan saat ini kita melihat adanya nuansa kehangatan cinta yang dimiliki oleh sang mempelai laki-laki untuk memuja mempelai perempuan. Di ayat 6 dikatakan, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Dan dilanjutkan di ayat 7, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Telekung adalah sebuah cadar yang biasa dipakai oleh mempelai perempuan saat ia menjalankan pernikahannya. Artinya dari dua ayat ini kita melihat bahwa rasa cinta yang dimiliki oleh sang pria kepada kekasihnya sama seperti saat pertama mereka melaksanakan pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita juga mengintrospeksi diri. Ketika kita juga dipercayakan oleh Tuhan dengan pasangan-pasangan hidup kita, apakah sudah kita memelihara cinta itu? Apakah benar kita saling memuja? Apakah juga kita memiliki keegoisan yang tinggi? Bahkan itu semua yang akhirnya membuat kita seakan-akan padam cintanya. Nah, malam hari ini kita juga diingatkan untuk seperti mempelai pria ini yang tidak jemu-jemu selalu memuja kekasih hatinya. Begitu juga dengan kita sekalian sebagai umat kesayangan Tuhan. Mari kita juga menjadi pribadi yang selalu memuja Allah. Apapun yang kita hadapi dan kita lalui, yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Sekalipun ada tantangan berat, pergumulan hidup, dan juga hal-hal yang menurut kita di luar batas kekuatan kita. Namun marilah itu semua tidak melunturkan kasih kita kepada Allah. Dia yang selalu mencintai kita tanpa batas, Dia yang selalu juga mencintai kita tak bersyarat, Dia yang selalu memberkati kita meskipun terkadang sebagai umat kita tidak luput dalam kesalahan dan dosa. Mari sahabat GPIB, kita kembali dalam kehidupan percaya kita selalu mau berkomitmen untuk memuja Allah kita. Seperti gambaran mempelai pria yang selalu memuja kekasihnya. Apapun tantangan hidup kita, kiranya tidak melunturkan semangat kita untuk selalu memujanya. Tuhan Yesus memberkati kita untuk juga terus menghidupi ayat ini. Kapanpun jangan padamkan api cinta kita kepada Allah, sebab Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari
sahabat GPIB, kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Sang Cinta Sejati. Ketika malam hari ini kami diingatkan kembali untuk mau menjaga api cinta kami, baik kepada pasangan hidup, juga kepada sesama kami, bahkan terutama kepada Engkau ya Allah Bapa. Ampunilah kami jikalau selama ini kami sebagai umat seringkali justru tidak mengindahkan Engkau. Ada banyak sekali pergumulan yang menyesakkan hati kami, yang akhirnya juga membuat kami untuk jauh bahkan undur daripadamu. Saat ini Tuhan, kami berkomitmen untuk juga mau senantiasa memuliakan Engkau, memuja-muja namamu, karena sebab Tuhan adalah satu-satunya Allah dan Bapa dalam hidup ini. Biarlah firman ini boleh mengejawantah dalam kehidupan pribadi kami selaku umat yang percaya kepadamu. Kami berkomitmen atas apapun yang kami lewati, itu semua tidak melunturkan cinta kami kepadamu. Bapa di dalam surga, doa kami juga untuk seluruh sahabat GPIB yang saat ini juga memiliki tantangan hidup. Mereka yang juga menyatakan setiap harapan-harapan, permohonan, dan juga keinginan yang mereka miliki. Tuhan, kami tahu Engkau yang berkuasa dalam hidup ini, Engkau telah merancangkan rancangan yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami, sehingga kami pun terus melihat karya-Mu dalam keberadaan diri kami. Menyerahkan kebersamaan kami dalam lingkup ber-GPIB, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan juga di seluruh pelosok negeri ini, nama-Mu lah yang dipermuliakan. Biarlah keberadaan GPIB benar-benar dirasakan oleh seluruh ciptaan-Mu. Dan kami boleh juga Engkau pakai mendatangkan tanda-tanda keselamatan di muka bumi ini. Di era digital ini, kami juga bersinergi lintas generasi untuk juga mau berperan aktif memajukan gereja kami dengan setiap hal yang kami miliki. Kami mendedikasikan diri kami, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Menyerahkan majelis Sinode GPIB ke-21 yang Kau percayakan untuk memimpin kami sekalian. Biarlah Tuhan memberkati para fungsionaris majelis Sinode untuk terus menyatakan kasih-Mu bagi kami sekalian. Begitu juga dengan BP Mupol di setiap wilayah, dan juga kami sekalian yang memimpin di jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Biarlah lewat setiap program kerja di tahun anggaran 2023-2024 nama-Mu dipermuliakan. Dan sebentar kami akan mengakhiri malam kami dengan istirahat. Biarlah esok hari kami juga terus merasakan cinta kasih-Mu, bahkan juga kami menyalurkan kembali cinta itu untuk sesama kami. Tuhan juga memberkati program Night Call GPIB ini, biarlah menjadi bagian untuk mewartakan firman Tuhan, sehingga banyak orang yang terberkati lewat tayangan ini. Dan biarlah esok pagi ketika Tuhan berkenan untuk kami juga menikmati hari baru, Tuhan yang memampukan kami untuk terus menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan, kepadamu kami persembahkan, ya Yesus, Sang Sumber Cinta Abadi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB,
Saya akan menutup renungan saat ini dengan mengajak kita semua bernyanyi bersama sebuah pujian yang menyatakan segala puja-puji untuk Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah